Lord Gagliardini 1 assist untuk Damian. Kemudian untuk gol pertama Lukaku, dia yang pressing sehingga bola lepas, jadi Brozovic assist ke Lukaku. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk membahas segala hal tentang klub favorit gue, Inter. Dan kemarin, tadi malam sih, tadi dini hari lebih tepatnya, Inter menang 2-3 dari Borussia Mönchengladbach. Gokil. Kita mengalahkan tim yang mencetak 10 gol ya lawan Shakhtar Donetsk ya. 5-0 atau berapa gue lupa, pokoknya selisihnya 10 gol. Borussia Mönchengladbach punya selisih 10 gol dari Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk tim yang mengalahkan Real Madrid. Real Madrid adalah tim yang mengalahkan kita home and away. Ini grup ini yang memang gue nggak ngerti deh, sebetulnya disebut neraka tadinya enggak, cuman jadinya semuanya harus ditentukan di pertandingan terakhir. Untuk lolos, kita harus menang lawan Shakhtar Donetsk. Harusnya bisa. Cuma masalah Shakhtar Donetsk menang lawan Madrid. Madrid ngalahin kita home and away. Terus Madrid dan Borussia Mönchengladbach nggak boleh seri, nggak boleh draw. Entah siapapun yang menang, siapapun yang kalah, pokoknya harus nggak boleh draw. Kita harus menang lawan Shakhtar Donetsk. Pertandingan tadi malam, tadi dini hari, Gagliardini, Lord Gagliardini 1 assist untuk Damian. Kemudian untuk gol pertama Lukaku, dia yang pressing sehingga bola lepas, jadi Brozovic assist ke Lukaku. Gila, gua akuin deh, walaupun 2 tahun terakhir gua paling benci sama Gagliardini, tapi 2 pertandingan terakhir kemarin lawan apa? Sassuolo sama Borussia Mönchengladbach, Gagliardini ya memang tipikalnya dia. Banyak yang nyebut bahwa Gagliardini adalah pemain nih yang nggak punya kelebihan tapi juga nggak punya kekurangan. Mantap. Apalagi Darmian, kita butuh pemain yang bisa rotasi Hakimi, biar Hakimi, dia masih muda, nggak bisa terbebani main bagus terus setiap pertandingannya. Jadi dengan bagusnya Darmian, Hakimi bisa sambil duduk di bench ngelihat bagaimana cara Italia bermain. Kemudian apalagi ya, gue nyatet tadi beberapa. Inter di babak pertama 40 menit awal mainnya bagus. Dia pressing, kita main pressingnya tinggi, banyak nyiptain peluang. Sayangnya Lautaro Martinez juga banyak buang peluang. Tapi cuma gara-gara kita 5 menit terakhir babak pertama main jelek, malah jadi kebobolan. Hampir gue ngerasa putus asa, kayak aduh jangan-jangan Conte banget lagi nih pertandingan. Kita nguasain banyak bola, banyak nyiptain shot on goal, tapi ujung-ujungnya kalah. Untungnya di babak kedua kita agak untung di VAR ya, gol yang dianulir. Udah sempat stres juga ya kita, dari 3-1 jadi 3-3. Di gol pertamanya Borussia Mönchengladbach menurut gue karena si Skriniar dia ketarik, dia jadinya ninggalin posnya, dia ada 1 pemain kosong. Si Thuram juga di awal babak kedua sempat free header. Kemudian Thuram juga sempat 1 shot on goal ketika hadap-hadapan sama Skriniar. Untungnya Handanovic walaupun kebobolan 2, dia oke lah, banyak nepis bola pada pertandingan ini. Skriniar 2 kali ini bertanggung jawab terhadap gol pertama. Menurut gue gol pertama Borussia Mönchengladbach. Terus ada Thuram juga sempat shot on goal. Jadi menurut gue ya dia 6 lah, nggak mungkin nilainya nggak bisa lebih bagus dari 6, tapi juga nggak jelek-jelek banget karena selebihnya dia solid. Sementara De Vrij sama Bastoni walaupun dapat 1 kartu kuning, menurut gue patut diapresiasi, khususnya Bastoni. Kalau teman-teman lihat di menit 95 atau 96 tuh, dia ada 1 intercept, terus giring bola, direbut banyak pemain tapi tetap lolos. Gila, main pemain 21 tahun punya tingkat ketenangan dan kedewasaan semacam itu, gokil banget. Brozovic juga salah satu pemain yang menurut gue paling vital di pertandingan kali ini. Dia absen 2 minggu ya gara-gara Covid, tapi ketika ketika dia
sih kameranya. Sorry. Ketika dia tampil langsung main bagus si Brozovic. Dia sempat satu tackle di kotak penalti di menit 84 86 lah, pokoknya di menit-menit terakhir. Untung aja nggak bikin pelanggaran. Dia juga satu assist ke Lukaku. Kemudian Ashley yang aduh jelek banget nih, kita harus beli banget sayap kiri. Naruh Perisic terlalu ofensif, juga nggak aktif, maksudnya bertahannya nggak bagus banget, nyerangnya juga jadi nggak all out. Kalau Ashley yang udah terlalu tua, tapi mau gimana lagi, kayaknya di Januari kalau punya uang, punya kesempatan, ya jual Perisic lah, mau gimana lagi, walaupun dia bermental juara, tapi kita butuh pemain yang bisa ngisi posisinya dia. Kemudian Barella seperti biasa vital, dia Barella menjadi Barella apa adanya, lari ke sana sini nyiptain banyak peluang. Darmian ada banyak banget salah satu pemain terbaik di pertandingan ini menurut gue Lukaku dan Darmian selain satu gol gokil, dia juga nyiptain banyak crossing walaupun gagal diterima oleh diselesaikan oleh Lautaro, ada gagal diselesaikan oleh Gagliardini juga, tapi ya dia salah satu penampil terbaik di matchday keberapa ya, ke-5 lawan Borussia Mönchengladbach. Kemudian siapa lagi? Gagliardini main bagus walaupun nggak menjadi yang terbaik. Dia banyak intercept bola, banyak berlari. Ini menjadi keuntungan kita di bulan Desember. Semoga semuanya fit. Jadinya nanti kita habis ini lawan Bologna. Tapi setelah itu lawan Shakhtar Donetsk. Jadi butuh si Conte di satu sisi butuh menjaga pemain agar tetap top form, tapi satu sisi juga harus istirahatin dong. Jadi Gagliardini ini sangat bermanfaat banget supaya Barella dan Vidal bisa berganti-gantian istirahat. Kita juga masih punya Sensi dan Eriksen. Udah Raja Nainggolan udah lupain lah, udah pasti dijual dia. Walaupun kita berharap banget ya. Kemudian di posisi penyerang, Lautaro banyak buang peluang. Alexis Sanchez masuk, dia berperan dalam gol Lukaku yang kedua, walaupun asisnya Hakimi, tapi itu kan dari Alexis Sanchez dulu yang buka ruang dan ngumpan ke Hakimi. Tapi di kebobolan kita yang kedua juga gara-gara Alexis Sanchez kelepas bolanya. Ketika Alexis Sanchez main, kita mainnya jadi kayak 3-5-1-1 gitu ya. Dia banyak mundur, banyak narik bola. Terus apa lagi ya, tadi gue udah nyatat beberapa poin penting. Gua rasa sih udah di situ aja. Kita tinggal berharap Madrid pasti mati-matian. Madrid bisa lolos kalau mereka seri atau kalah, sementara Shakhtar Donetsk gimana ya? Madrid bisa lolos kalau Shakhtar Donetsk seri ya. Mereka seri, Shakhtar Donetsk seri sama Inter, tapi gue rasa Madrid nggak mau. Madrid bisa lolos kalau dia menang lawan Borussia Mönchengladbach. Jadi sudah pasti lolos kalau dia menang lawan Borussia Mönchengladbach. Gue rasa dia bakal mati-matian. Inter juga akan mati-matian. Jadi ya bisa lah lawan ini doang mah, lawan Shakhtar Donetsk doang lah. Yang penting nih nanti lawan si Bologna gimana nih kita ngatur tenaganya nih. Feeling gue Bastoni yang belum pernah istirahat dari kemarin international break, dia pasti istirahat. Jadi Dufray juga mungkin bisa istirahat. Jadi Ranocchia main, Skriniar tetap main, sebelah kirinya antara Danilo D'Ambrosio atau si Opa Kolarov kalau dia udah sehat dari Covid, tapi sampai saat ini belum, jadi gua rasa nggak bakal main. Kemudian Hakimi mungkin akan main di lawan Bologna. Vidal udah pasti main lah ya, karena dia kan sekarang istirahat. Barella yang harus istirahat. Kemudian berarti Brozovic, Gagliardini, Vidal kita akan lihat di lawan Bologna. Seru, bagus juga nih. Kemudian di sayap kirinya kemungkinan besar Perisic. Nah, di depan ini siapa yang istirahat, Lukaku atau Lautaro? Alexis Sanchez akan main. Kalau teman-teman gimana penilaian waktu permainan lawan Borussia Mönchengladbach? Kita udah balik lagi loh ke permainan semula. Kita jadi lebih hidup, formasi 3-5-2. Ternyata yang bikin kita penampilan jadi jelek kayaknya karena Conte dipaksa dalam tanda kutip ngubah formasi untuk mengakomodir Eriksen deh, 3-4-1-2. Kayaknya si Eriksen juga datang ke Inter tuh bukan persetujuannya si Conte, kayaknya si Morata aja tuh asal-asal beli, mumpung lihat ada peluang beli pemain bintang dengan harga murah.
tapi nggak cocok sama formasi. Marotta sendiri juga udah bilang kan bahwa si Eriksen nggak cocok sama sistemnya Inter, jadi ada kemungkinan dia dibuang. Gua rasa sih nggak akan dijual, dipinjemin aja, mungkin dipinjemin tuker sama Paredes atau siapa. Karena di musim berikutnya gua rasa Conte nggak akan lanjut. Gua rasa Allegri. Kalau Allegri main mungkin Eriksen bisa dapat tempat. Oke deh, segitu dulu aja. Sampai jumpa di Cerewetin Inter selanjutnya. Gue tunggu tanggapan teman-teman. Gue pengen banget berdiskusi. Bisa juga melalui Twitter di @kingkita. Forza Inter, bye-bye.